Shalom Alahim. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dia telah merelakan anaknya yang tunggal untuk kita memperoleh keselamatan yang daripadanya. Kita angkat satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang sudah Kau berikan buat kami Tuhan. Kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan menaikkan pujian, kami akan bersukacita Tuhan. Bila Kau satukan roh kami Tuhan, boleh kami
boleh merasakan sukacita yang dari surga. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Shalom Alaikum. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita kembali merasakan sukacita dari Tuhan ya. Kita bisa bersama-sama dengan keadaan sehat. Mari kita akan pujikan karena Dia sudah memberikan keselamatan buat kita. Yang
Puji Tuhan saudara, kita bersyukur kita punya Allah yang begitu setia, Bapa yang setia sampai selama-lamanya. Dia pun rela menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa kita supaya kita selamat. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mari bangkit berdiri. Kita mau pujikan dengan sungguh-sungguh saudara. Karena Bapa begitu setia dan begitu mengasihi kita lebih dari segalanya. Terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan malam hari ini. Tuhan sudah memberikan kesempatan dalam kehidupan kami untuk boleh datang kepadamu, untuk menyembah, untuk beribadah kepadamu Tuhan, untuk memuliakan namamu. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan ini boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapanmu Tuhan, untuk kemuliaan namamu. Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan dalam kehidupan kami, bahwa kami hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup oleh karena salib-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu yang di atas kayu salib, untuk boleh membawa kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, perlengkapi hidup kami pada malam hari ini dengan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu boleh tetap senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga kebenaran demi kebenaran itu ada dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh melakukannya setiap saat dan setiap waktu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh mengubahkan setiap kehidupan kami. Semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Selamat berbakti di hadapan Tuhan, saudara sekalian. Dan kita selamat
merasakan tentang sentuhan jamahan kasih Tuhan yang luar biasa itu ya. Pada petang hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Seperti tadi sudah diberikan satu peringatan, meskipun kita atau justru kita pakai 1 bulan 1 kali untuk perjamuan kudus, jangan kemudian menjadi biasa ya. Tapi kita harus betul-betul merasakan butuh Tuhan sedemikian rupa. Karena itu firman Tuhan pada petang hari ini saya berikan tema jangan menggampangkan tuntutan untuk lahir kembali. Jangan menggampangkan tuntutan untuk lahir kembali. Ini sangat penting sekali. Mari kita baca bersama di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga. Kita bangkit berdiri. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Ya. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sekali lagi. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin." Silakan duduk. Saudara, ini adalah cuplikan dialog Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Maka itu nanti dibaca mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita melihat beberapa kali saya mengupas ini dalam berbagai sisi. Kali ini adalah kita melihat betapa pentingnya kita sangat memperhatikan pada ayat ini, yaitu tuntutan harus lahir kembali, arti genetos, ya, lahir kembali. Jadi menyangkut pada gennya yang menjadikan karakter dari manusia, itu gennya itu, saudara ya. Tatkala Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus, ini bukan masalah yang biasa. Ini masalah yang sangat luar biasa dan di luar tradisi. Biasanya sebagai sosok orang Farisi dan tokohnya disebutkan pemimpin agama Yahudi. Agama Yahudi pemimpinnya. Ini satu kedudukan yang sangat tinggi. Karena itulah kita melihat tatkala Yesus kemudian datang lalu mewartakan tentang berita Injil itu, maka mereka semua gempar berapa kali mau membunuh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka sebetulnya memberikan pengajaran tapi tanpa keteladanan. Memberikan pengajaran tetapi tidak memberikan satu contoh di dalamnya. Memberikan pengajaran tetapi sambil menentang ajaran itu sendiri. Dan kebutuhan masyarakat
yang pada waktu itu sebagai masyarakat yang terjajah oleh Romawi, itu penuh ketidakadilan. Dan mereka mestinya menuntut satu keadilan di dalam tata kehidupan setiap harinya. Sikap sosialnya, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak mereka lakukan. Itu sebabnya Yesus dikejar-kejar untuk dibunuh. Dan sulit sekali, sudah sebegitu rupa terkepung, dan tinggal melempari batu saja dan mendorong ke jurang. Tetapi Tuhan Yesus bisa menghindar lewat begitu saja. Kalimatnya sangat sederhana. Maka Yesus lewat dari mereka. Tapi kali ini yang kita lihat adalah hal yang berbalik. Sebab yang datang ini tokohnya. Tokoh. Dia seorang akademisi yang begitu luar biasa. Konsep hidupnya adalah untuk berkarir di dalam dirinya. Saudara sekalian, kalau kita baca seterusnya, lahirnya satu tuntutan dari Tuhan Yesus ini karena orang ini datang baik-baik kepada Tuhan dan menyebutnya rabi, guru. Bayangkan, dia seorang tokoh. Orang yang betul-betul menduduki satu kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Dan sementara itu, ironisnya masyarakat Yahudi juga sedang mencari Yesus untuk dibunuh. Tapi ini mencari Yesus untuk berguru. Ini hal yang betul-betul tidak masuk akal. Dalam sebutan rabi, beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, ini adalah bentuk ketundukan. Yesus masih muda. Sedangkan dia sebagai orang Farisi, dia sebagai tokoh agama, dia orang yang sudah tua. Tetapi mau memanggilnya guru. Maka itu diambil saat-saat waktu yang netral, yang memberikan dukungan dia untuk bisa bertegur sapa dengan Yesus, yaitu waktu malam. Saudara ya, kita banyak sekali menghindari risiko yang tidak perlu. Ada kadang-kadang orang angkuh, orang sombong, justru dia mengundang risiko, mengatakan tidak takut, dan lain sebagainya. Tapi setelah ketemu tatap muka malah lari, menghindar. Dan ini banyak sekali karena terbakar dengan emosi sesaatnya. Ini adalah sesuatu yang perlu untuk dikaji berkenaan dengan kehadiran Nikodemus. Kenapa tengah malam? Menghindari risiko yang tidak perlu. Maka dia mengaku, dan pengakuan luar biasanya. Dikatakan, engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ini sangat bertentangan dengan keyakinan orang Yahudi yang Yesus dikatakan dirasuk Beelzebul, dirasuk penghulu setan. Pokoknya kata-kata tidak bersahabat, bahkan selalu memancing-mancing insiden, memancing kejadian, memancing peristiwa, untuk bisa kemudian menyeret dia ke badan hukum, dan kemudian menurut hukum dari orang Yahudi, Ibrani kuno, maka siapa yang menghujat Allah dan menyatakan dirinya itu adalah sebagai yang datang dari Allah, maka ia harus dirajam batu, mati. Tetapi kita melihat di sini mengakui yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun, perhatikan kalimat ini, kalimat yang betul-betul jujur dan lugas, tidak ada seorang pun. Berarti termasuk bilangan dari tokoh-tokoh agama Yahudi. Tidak ada seorang pun yang bagaimana?
dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, langsung menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus. Jika Allah tidak menyertainya, yakin betul. Dia percaya. Dan ini merupakan satu sejarah yang sangat luar biasa. Karena itu, kita perlu melihat bagaimana tanggapan Tuhan Yesus. Biasanya kalau kita itu kemudian disanjung, dihargai orang begitu rupa, kemudian kita lengah, kita kepengen menikmati saat-saat di mana orang itu menganggap kita kepengen menikmati. Ya, normal, apapun juga. Tetapi Tuhan Yesus tidak butuh hormat-hormat yang ada. Yang dibutuhkan jiwa yang bertobat. Jiwa datang mendengar berita Injil Tuhan dan bertobat diselamatkan. Itu yang diharapkan Tuhan. Bukan untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan dunia ini, kalau kita melihat Rasul Paulus mengatakan sampah semuanya. Diploma, kedudukannya sebagai seorang yang pandai, pintar, semua kedudukan. Kemudian bagaimana prestasinya menanjak dari Paulus itu. Tapi semua setelah kenal Yesus dikatakan sampah semua. Apalagi Tuhan Yesus sendiri, saudara. Dia yang menciptakan alam semesta. Saudara, menciptakan alam semesta yang sangat luar biasa. Ini adalah merupakan sesuatu yang ajaib. Dan kita perhatikan, Tuhan Yesus menanggapinya tidak langsung menyapa dengan begitu penuh dengan rasa hormat, sanjungan, karena ini tokoh besar. Tapi tidak. Ini menunjukkan bahwa di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, semua manusia itu adalah umat yang perlu ditolong, dan seperti tadi disampaikan, bahwa semua itu hidup di dalam terkaman dosa. Jadi tidak ada yang istimewa manusia itu, meskipun atributnya itu begitu banyak. Saudara melihat kalau petinju itu sudah menyandang itunya, apa itu namanya itu, sabuk kejuaraan. Sandang kiri ada 2-3, di sandang kanan juga begitu rupa. Tapi setelah kemudian duel KO. Di sini kan saudara ya. Kadang-kadang seperti itu, gampang untuk merasa megah, gampang untuk merasa kuat, gagah. Dan di sini kita melihat Tuhan menyambutnya dengan kata-kata, aku berkata kepadamu. Ini kalimat yang resmi. Bukan kalimat yang sifatnya basa-basi. Tidak, saudara. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ini menyangkut kepada tata agama. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bukankah tata kehidupan semua kita ini kepingin melihat kerajaan Allah, bukan? Bahkan kepingin masuk kerajaan Allah, masuk kerajaan Allah. Tapi berita ini perlu untuk kita resapi sungguh-sungguh. Banyak kita itu kemudian menyembronokan kehidupan. Tadi pagi sesi kedua sudah diungkap begitu rupa, berkali-kali diungkap. Untuk lepas dari kehidupan daging, lepas dari kehidupan zina, lepas dari kehidupan pelacuran, lepas dari kehidupan dosa yang lain, banyak sekali. Kalau mungkin kita mau mendaftarkan masing-masing dosa yang kita ketahui, kita kenal, saudara, pasti ada. Apa yang kita catat tuh masih kurang, ternyata dilengkapi oleh pencatat yang lain. Dan pencatat yang lain, serta kita yang mencatatkan itu, kemudian ketemu yang lain lagi mencatatkan, dilihat masih ada 1-2 yang belum tercatat di dalam kita. Karena begitu banyak dosa itu. Itu sebabnya
Maka para ahli Taurat rabbinik, guru-guru itu bermusyawarah untuk merumuskan. Kemarin saya sampaikan 162 pengembangan Taurat. Ternyata tambah lagi pada akhirnya 613. Dari 10 hukum itu dipecahkan kemudian menjadi 613. 248 itu berkenaan dengan hal-hal yang positif. Ini kok panas ya saya ya? Batuk saya normal itu. Ya saudara, 248 untuk hal-hal yang dianggap positif. 365 itu dianggap hal-hal yang negatif. Bayangkan, diatur begitu rupa. Sehingga Tuhan Yesus boleh mengatakan, pikolah kuk yang kupasang. Jadi ada kuknya orang Yahudi, kuk Taurat itu, ada kuknya Tuhan Yesus di dalam Matius 11 yang sudah pernah saya singgung itu. Itu lebih ringan. Dan Tuhan memberikan dirinya sebagai guide-nya untuk menolong. Kuk yang kupasang itu ringan adanya dan enak. Kenapa perbandingan? Karena ini kuk yang dipasangkan oleh orang Yahudi kepada masyarakat Yahudi, orang-orang Yudaisme, itu sangat merepotkan. Mesti lagi pakai filakteri di sini. 10 hukum Taurat dituliskan begitu rupa, lalu ditempelkan batu sini. Ditambah 613. Yang negatif, hal-hal yang negatif yang berbau dosa dan sebagainya diatur semua di dalam 365. Kalau 365 itu enggak ya tiap hari ya. Tiap hari. Aduh, dan lain sebagainya. Jadi manusia sudah ditunjukkan kengerian ini. Keberadaannya itu. 248 baru keberadaan yang sifatnya itu positif. Nah saudara, itu semua dipelajari dan kita melihat ini tokohnya. Otaknya itu sudah pernah logika saintisnya. Logika pengetahuan. Pengetahuan semua masuk datanya. Diperlukan semuanya. Dari sisi manapun, tiap berbicara keluar pengetahuan itu. Jadi bukan sembarangan ini orang ini. Karena Yesus pun tidak bicara sembarangan. Tidak berbicara yang banyak-banyak. To the point saja. Begitu Nikodemus menghadap, langsung Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan sorga. Kerajaan Allah. Ngeri, tidak bisa melihat. Pada tatanan peraturan yang sudah dikerjakan, dan kemudian yang dipelajari dia, itu berapa waktu lamanya dia, sehingga dalam karirnya itu dia bisa menanjak begitu rupa, menjadi tokoh yang sangat dikagumi, sangat diharapkan. Sekarang dia dengan keberadaannya seperti itu, yang biasa menjadi tempat bertanya, biasa menjadi orang yang dibutuhkan, biasa menjadi orang yang bisa mencairkan situasi dan lain sebagainya, sekarang perlu datang kepada Yesus. Apa yang sedang dialami, saudara? Kita bisa berpikir, dia sedang mengalami sesuatu yang berat, mempelajari begitu rupa banyak, tetapi ternyata tidak bisa memberikan satu solusinya. Dan kita melihat di sini, otonomi dari logika intelektualitasnya tidak dapat berkomunikasi dengan otoritas Allah yang hanya berkata dalam satu deret kalimat saja. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dengan pernyataan yang seperti ini, buntu semuanya yang dipelajari di hadapan Yesus.
tidak bisa dia menemukan sorga. Di hadapan Yesus, dia tidak bakalan mungkin untuk bisa bertemu dengan para malaikat di sorga. Ini sangat mengkejutkan, sehingga kalau kita baca seterusnya, Nikodemus kemudian memakai logikanya yang dibangun bertahun-tahun dengan dalil-dalil dan lain sebagainya, dan sangat otonom dalam hal ini. Dia mengatakan begini, kata Nikodemus kepadanya, Tuhan Yesus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Tua itu sebenarnya menunjukkan dirinya, ya, tidak akan mungkin. Lalu, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ini merupakan satu pertanda seluruh apa yang dipelajari dalam hidup keagamaannya sebagai orang Yahudi, tidak bisa kemudian dia mencerna sesuatu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sebab yang dipelajari seluruhnya itu, semua itu, Taurat itu telah banyak sekali dijejali dengan peraturan-peraturan tradisinya. Dan saudara tahu, kalau kita melihat tatkala Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, itu dikorek-korek dosanya begitu rupa, akhirnya kok gampang sekali tobat, saudara ya. Gampang sekali tobat. Ketemu dengan waktu di tiang salib saja, dia noleh ke sebelah mana, tidak tahu disebutkan itu. Pokoknya di sebelahnya. Lalu ketemu dengan orang itu, yang satu maki-maki, yang satu kemudian, jangan, kita ini pantas untuk dihukum, kalau ini tidak. Hanya mengatakan, Yesus kalau engkau datang kembali di dunia ini untuk membangun kerajaanmu, ingatlah kepada aku. Langsung dia percaya. Padahal kondisi fisiknya sama-sama nasibnya. Apa yang sedang difikirkan itu? Ini kok gampang sekali. Melihat Zakeus, Tuhan Yesus hanya berkata, Zakeus turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Langsung semua harta yang dikumpulkan dengan kerja keras, dengan tipu-tipu dan lain sebagainya, semua digelar, dan kemudian dia rela untuk mengikuti Yesus. Padahal pada hari itu disebutkan ia ingin melihat Yesus orang apakah, orang apakah. Tetapi kenapa cepat bertobat? Tapi yang satu ini sulit. Kenapa mesti dia berkilah? Lalu kemudian kita berpikir dalam dunia kebanyakan, biasanya itu orang-orang yang sederhana, mudah untuk diajak untuk menerima Tuhan dalam hidupnya. Tapi kalau orang yang punya wibawa, orang yang punya otoritas dalam lingkungannya, orang yang memiliki kekayaan, orang yang selalu kemana-mana, dia yang bertindak sebagai sosok yang memberi, sosok yang membantu, sosok yang menolong, dan lain sebagainya, sulit. Kenapa? Sebab di mana-mana dia berperan. Di mana-mana disambut sebagai tokoh dan berperan. Tapi kali ini ketemu dengan Yesus. Yesus tidak memerlukan seluruh dari peran-peran, kedudukan, dan seluruh dari pengangkatan sebagai tokoh di dalam dunia ini. Maka langsung dikatakan, harus lahir kembali. Dilahirkan kembali. Untuk bisa melihat kerajaan sorga, itu perlu lahir kembali. Saudara, jangan kita remehkan. Sulit. Memang, kenapa sulit? Otaknya sudah dipenuhkan dengan seluruh data-data, di mana logika dan ilmunya itu menjadi bagian yang sangat diharapkan untuk dia di mana saja. Dia selalu menjadi orang yang disegani, orang yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita dalam Kristus dididik bukan demikian.
Kita bisa melakukan segala sesuatu, menolong segala sesuatu, memberikan sesuatu, dan kita bisa kemudian memecahkan persoalan-persoalan dan lain sebagainya, dan sebagainya. Itu dalam kerangka ibadah. Bukan sedang melakukan jasa, atau bukan sedang mempiutangi kepada orang-orang tertentu. Tidak. Langsung hubungannya vertikal, Tuhan, pengabdian itu. Tapi di otaknya dari Nikodemus tidak. Sulit, saudara. Kita melihat, kalau kita lihat perkembangannya, sampai kepada yang dituliskan oleh Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang ke-50, ya, dan 19 ayat 39 sampai 40. Di sana kita melihat, dia baru saja waktu Yesus ditangkap, lalu kemudian Yesus dicoba untuk dihakimi, dia baru ningkatnya kepada berani untuk memberikan satu teguran kepada sidang. Bahwa tidak, pada umumnya kita itu memeriksa seseorang, belum diperiksa sudah dijatuhi vonisnya. Satu, dia ada keberanian itu. Lalu yang kedua, tatkala Yesus sudah mati disalibkan, kemudian ia membelikan rempah-rempah dan mengirimkannya ke kubur. Dua. Setelah itu kita tidak bisa melihat sejarahnya berikutnya. Di mana Nikodemus? Pergumulan yang sulit, saudara. Karena itu bersyukurlah kalau kita sementara ini sudah terima Kristus. Kalau ada yang mungkin masih belum menumbuhkan imannya sekarang, marilah kita pacu. Selagi kita masih punya kesempatan, kita masih punya waktu. Kita pacu, sungguh-sungguh, bahwa lahir kembali itu sangat penting. Jadi jangan berhenti cuma berita. Berapa waktu yang lampau saya membaca sebuah berita bahwa Nikodemus itu pada masa tuanya dia kehilangan kedudukan. Karena tadi itu dia mengalami penderitaan. Dua keadaan yang ditulis Alkitab cukup menjadi saksi dia bahwa dia menjadi pengikut Kristus. Kehilangan pekerjaan, jadi miskin. Aduh, apakah kita kemudian rasa ngeri? Tidak, sebab siapa yang ingin untuk hidup di dalam Kristus, mengikut Kristus, dia harus menderita. Lukas pasal 9:23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus wajib menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu ada sudah penderitaan. Penderitaan. Saudara terima iman itu menyangkal dirimu. Saya terima iman menyangkal diriku. Kenapa? Tatkala kita lahir, kita dikembang tumbuhkan di dalam sekitar kita, budaya kita, mata melihat, telinga mendengar, informasi visual dari mata, kita bisa membaca, ilmu kemudian kita bisa kemudian mengeksplornya lewat baca, semua data masuk, lewat mendengar, masuk. Kemudian dari membaca, dari mendengar, dari melihat kenyataan dan lain sebagainya yang diproses di otak kita, itu kemudian mempengaruhi perasaan kita. Tidak bisa tidak. Itu penderitaan, saudara. Maka itulah di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Wah, kita baca. Iman timbul dari pendengaran. Informasi melalui pendengaran. Ya. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan semua berita. Berita yang terfilter dan terfokus hanya pada Yesus.
Padahal ajaran Yesus sangat menentang kepada budaya dunia, memperbaikinya. Apakah bukan ketegangan? Bukankah saudara dan saya tiap hari mengalami ketegangan untuk menghadapi berbagai situasi dan menjinakkan, menaklukkannya dalam hidup kita? Ini pergumulan, saudara. Bukankah waktu kita ini mau percaya kepada Kristus, kemudian kita yang telah terbentuk kemandirian kita, telah terbentuk kepribadian kita secara duniawi itu, kemudian menerima sesuatu yang baru, bukankah terjadi pertentangan? Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 disebutkan, barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Berkali-kali saya ulas ini. Ciptaan baru. Coba, ini jangan cuma dibaca sebagai satu kemampuan kita untuk kemudian melengkapi nafsu baca kita, kemudian untuk pengetahuan kita. Tidak, ini untuk hidup kita. Kita belajar dari Alkitab itu untuk hidup kita. Maka itu tadi Lukas tadi mengatakan harus kembali menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, salib dari beban, saudara, dan mengikut aku, mempertahankan untuk tidak kemudian luntur di dalam penyangkalan diri dan pemikulan salibnya. Mengikut, jadi berarti lepas. Kita semua punya satu pembentukan pribadi kita. Sejak kita lahir, sudah kita disuguhi, disaji dengan berbagai pengetahuan, berbagai budaya, berbagai ini, itu, dan seterusnya. Karena informasi masuk lewat mata, kemudian masuk ke dalam otak, difikirkan di dalam perasaan kita juga. Masuk informasi dari telinga, masuk nih kita. Sehingga yang sudah ada dalam diri kita itu kita anggap itu adalah aku. Itu adalah diriku. Jikalau siapa mau coba-coba mencongkel salah satu unsur dalam diriku, maka terjadi pemberontakan dari seluruh kehidupan ini. Karena itu dalami firman Tuhan, saudara, supaya kita tahu, mengerti. Kalau kita mengerti ini, kita mengerti kenapa. Dan di dalam dialognya dengan Nikodemus inilah lahir satu ayat yang betul-betul harus dunia tahu dan memperhatikan. Ayat yang ke-16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini ada ancaman kebinasaan dalam dunia ini. Apapun yang sudah saudara capai dalam karir kehidupan saudara, saudara mungkin ada pergi kemana-mana disambut dengan upacara. Mulai upacara adat, upacara kenegaraan, sambut dengan keluarga besar, disambut dengan komunitas yang ada, dielu-elukan, dan lain sebagainya. Tetap adalah calon dibinasakan. Bisa nangkep kan? Calon dibinasakan. Lalu apa gunanya? Semua kita kejar. Semua kita coba untuk meraihnya, tetapi ujung-ujungnya adalah untuk binasa. Sebab itu pikirkan, dalam dialog inilah kita diajari untuk mengenal, mengerti arti korban Kristus. Sampai kita melihat bagaimana kemudian ayat yang ke-16 itu diproklamirkan sedemikian rupa ke seluruh dunia, seluruh umat manusia, apapun dan bagaimanapun keberadaan mereka. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ngeri, saudara ya.
Ayat 17 itu ya. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi di sini percaya itu dikaitkan dengan melakukan, menerima. Tapi otak kita sama dengan Nikodemus dulunya. Bahkan jangan-jangan juga sampai saat ini masih juga demikian. Meskipun keberadaannya kelihatan di gereja, tetapi otaknya masih dipenuhkan dengan pendapat-pendapat yang menentang kebenaran. Memang sulit. Kalau otak sudah dipenuhkan dengan berbagai disiplin ilmu yang ada di dunia, itu sulit. Nggak bisa kemudian kita itu langsung saja bisa menerima. Karena itu dialog yang mengatakan di situ, ya, apakah mungkin ya, orang itu dilahirkan kembali setelah sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Maka teguran Tuhan Yesus lebih lagi. Engkau itu guru orang Yahudi, pengajar, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Periksalah dalam diri kita, ada hal yang tidak kita mengerti, jangan dibiarkan kemudian merusak keberadaan kehidupan kita. Kalau tidak mengerti, sujud di hadapan Tuhan, mohon supaya Tuhan berikan pengertian. Sampai hari ini, Tuhan mau bicara dengan kita dalam hal yang sekecil apapun, saudara. Saya pakai jam ini sudah lama ini. Ini sudah berapa tahun? Mungkin setahun 2 tahun sudah saya tidak pakai. Sekali waktu tok saya pakai. Tapi kemarin ada suara dari Tuhan. Pakai ini. Saya buka, saya putar lagi. Ini karena ada rewelnya juga. Ini otomatis ya, digoyang gitu aja. Bisa, tapi nggak bisa lama-lama. Jadi mesti putar lagi. Apa yang kemudian saya terima? Kamu belajar untuk bisa giat, supaya kamu bisa ngerem pelupamu itu. Sudah. Orang mengatakan nonsens lah. Puasa enggak, topo ya enggak. Kok dengar suara yang seperti itu? Padahal itu mudah. Kalau kita mau taat dan setia, Tuhan akan memberikan kepekaan namanya. Saudara, saya menyampaikan kepada Paulus, tolong berdoa. Tadi waktu keluarga mau keluar ke Surabaya, iblis ngancam. Periksa coba. Ya, balik, kempos itu kena paku dulu. Coba kalau itu kemudian tidak diketahui, sudah dipakai jalan, kena paku. Apa tidak celaka, saudara? Periksalah. Hal-hal yang tidak masuk di akal kita, di pikiran kita, di rencana kita, dalam tebakan-tebakan kita, perkiraan-perkiraan kita. Tapi kemudian ada yang mengingatkan di batin kita, kadang-kadang di suara. Siapa itu? Tuhan. Jangan memustahilkan itu. Kalau kita hendak menghadap Tuhan, kalau kita sudah melengkapi diri dengan kemampuan akaliah, pengetahuan dan lain sebagainya, kalau kemudian dipadukan tidak cocok dengan firman Tuhan, mana yang mesti harus dikalahkan? Firman Tuhan kah? Atau otonomi dari logika kita? Hah, saudara? Mana yang dikalahkan? Logika kita. Firman Allah harus menjadi nomor 1 dalamnya. Dan kadang-kadang ngalah inilah yang sulit. Karena apa? Ini dipupuk sejak sedini mungkin, sejak kita lahir. Semua masuk memadati. Informasinya itu, memori kita padat dengan itu. Pengalaman-pengalaman kita semuanya padat dengan itu. Nah, kalau sudah begitu, berhadapan dengan yang baru saja menuntut supaya ini kemudian dikalahkan.
Ini kemudian diisi 10-17 Roma tadi dari pendengaran, informasi itu. Informasi sumbernya dari firman Allah. Itu iman. Iman itu percaya dan mempercayakan. Bagaimana mungkin kepercayaan kita sudah terbagi-bagi karena image kita, karena kepandian kita. Kita percaya kepada Hoping Siang Ho-nya. Kita percaya kepada bos. Kita percaya dalam persentase yang acak. Sehingga kemudian tidak bisa memberi tempat kepada firman kebenaran. Karena itu mudah orang-orang yang sederhana cara berpikirnya. Ya. Perempuan yang terkenal pezina mudah bahkan langsung menjadi seorang yang memberitakan Injil Tuhan disampaikan. Ada orang yang telah membongkar seluruh perbuatanku. Dulu marah, sekarang tidak. Apakah dia itu Kristus? Mesias? Bukankah dia Mesias? Beritakan kemana-mana. Yang menjadi andalan, ini loh aku nih yang rusak ini. Engkau tahu semua, orang Samaria, bahwa hidupku tidak benar. Iya yang harus kita sembah, kita akui. Luar biasa saudara ya. Ini adalah hal yang perlu untuk kita ketahui. Karena itu perlu kita koreksi diri kita. Saya sangat sayang dengan anak-anak. Tapi suara mengatakan kembali. Saya pas berjalan di depan pintu, suara itu masuk. Kalau engkau kasihmu melebihi kepada melampaui kepadaku dan kau berikan kepada anak-anakmu tidak layak. Tek saya saudara. Peringatan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan mau bergaul dengan kita. Saudara kalau tidak pernah bergaul dengan si A, apakah ada komunikasi dengan si A? Tidak mungkin kan? Bisa nanggep? Tidak mungkin. Kalau kita tidak pernah bergaul dengan Allah begitu akrab, saking akrabnya kemudian dialog, kita mesti intim dengan Allah. Itu cuma permainan bahasa. Akrab cukup sudah. Nggak ada lagi intim. Intim itu haknya suami istri. Sebetulnya. Tapi diambil keluar. Gitu kan. Maka itu pelajari bahasa itu standarnya. Supaya tahu. Ada yang betul apa ya? Enggak. Dan lain sebagainya. Nah, saudara perhatikan di sini. Mari coba kita periksa di dalam kitab Yakobus pasal 4 ya. Ayat yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Sulit bukan, saudara? Mau baca ini? Nah, saya melihat ini roh huruf besar. Agak terjebak saya. Itu karena permulaan kalimat. Otomatis semua huruf besar. Jadi bukan menyatakan roh Allah. Jadi roh yang ditempatkan pada kita itu roh kita ini. Saya akan carikan padanannya lebih gampang dari terjemahan yang lama ya. Atau sia-siakah balasan kamu yang dikatakan oleh kitab, roh yang didudukkannya, artinya yang diberikannya kepada kita. Maka itu tahu bahasa saudara ya. Jangan kita didudukkan berarti lenggeh itu. Bukan. Didudukkan, ditempatkannya kepada kita itu. Di dalamnya, di dalam kita gemar akan kedengkian. Roh yang diberikan Allah kepada kita itu karena kecemaran dosa gemar akan kedengkian. Dengki, iri hati, semuanya itu ada.
Tadi pagi sudah disebutkan. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 ya. Coba. Itulah kedengkian manusia. Maka itu tatkala dialog itu diawali dan menyentuh kepada keberadaan dari Nikodemus, maka dia mengatakan seperti itu. Tidak mungkin. Sehingga Tuhan Yesus beliau menegur, engkau adalah pengajar. Ditegaskan, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Engkau adalah Kristen dan engkau tidak mengerti ajaran itu. Maka itu masuklah di dalam supaya ngerti, saudara. Itu untuk dirimu sendiri, untuk diriku sendiri. Saya ada banyak buku-buku. Apakah saya nuruti semua buku-buku itu? Saya lihat cocok enggak, sesuai enggak dengan firman Allah. Kalau enggak, singkirkan. Tapi paling tidak, kita melatih diri kita untuk bisa melihat berbagai informasi, lalu kita bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak. Supaya kita ini hidup ini bukan gentayangan, tapi ada arah, ada tujuan. Kalau gentayangan itu tidak karuan tujuannya, saudara ya, maka biarlah pada petang hari ini saya tidak akan panjangkan lagi. Tidak akan panjangkan lagi pemberitaan ini. Tapi ingat, satu, kalau kita semakin memperhatikan kepada hanya pada batasan otonomi logika kita, tatkala kita bertemu dengan kehendak Allah, kita mencoba untuk kemudian membahasnya lewat logika kita, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena itu disebutkan, angin engkau tahu, itu ada angin, tapi engkau tidak melihat. Yang engkau lihat adalah geraknya akibat angin itu. Itu roh. Maka daging melahirkan yang dari daging. Tapi roh itu adalah dari roh. Sehingga 1 Petrus pasal yang pertama ayat 23 itu, kita dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang akan binasa, tetapi benih yang tidak binasa, yaitu firman Allah. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana dan binasa, terjemahan yang lama, tapi dari benih yang tidak fana, tidak binasa, oleh firman Allah. Apa itu? Firman yang hidup dan kekal. Karena itu dengan perjamuan Sang Kudus nih, tanamkan sungguh-sungguh. Jangan cuma sekedar kita merasakan sesuatu yang merupakan bagian dari liturgi gereja, tata cara gereja. Sebulan sekali ya sudahlah. Sudah itu sudah selesai. Tidak. Mari kita masuk di dalam perjamuan Sang Kudus. Perhatikan, jangan pakai seluruh logika kita, akal kita. Karena salibmu ku karena salibmu
Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur beroleh kasih dan kemurahan daripada Engkau, Ya, sehingga kami menjadi manusia baru. Kami mengalami sebuah kelahiran baru di dalam Amin. Engkau ya Amin. Tuhan. Sehingga dalam kami berpikir, bertindak, bukan saja hanya menggunakan akaliah kami, Ya, tetapi pimpinan dari Roh-Mu lah yang senantiasa menuntun dalam langkah-langkah hidup ini. amin. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh beribadah, biar ibadah kami sungguh-sungguh dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bahkan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Layakkan batin dan hati kami Tuhan. Benar, Tuhan. Ampuni segala kelemahan, Ampun. kurangan, dosa-dosa kami Ya, yang Tuhan. mungkin masih terselip, tersembunyi. Ya, Sungguh Tuhan, biar kami diubahkan, mulai dari sehingga hamba. kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan Amin. di kesempatan malam hari ini. Berkati kami bersama, layakkan kami mulai dari Bapak Gembala, Ya, kami Tuhan. para pelayan perjamuan, Amin. dan seluruh umat Tuhan yang hadir malam hari ini. Tuhan, tolong kami Bapa, Ya. biar kami tidak berkesalahan di hadapan Tuhan. Namun melalui perjamuan asa yang kudus malam hari ini, Amin. kami beroleh kemurahan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, sucikan batin dan hati kami, biar kami sungguh-sungguh bersih di hadapan Tuhan Amin. dan di hadapan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, untuk kami boleh masuk dalam perjamuan asa yang kudus malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Kau Tuhan hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Mari kita berdoa ya. Dengan roti tubuh Kristus di tangan kanan dan anggur darah Kristus di tangan kiri sebatas dada. Terima kasih Tuhan. Engkau menuntut kami harus lahir kembali. Biarlah kami mengerti, ini penting.
untuk kebutuhan kami. Apa gunanya hidup jikalau kemudian akhirnya hanya menukik ke liang lahat dan kemudian dihukumkan oleh Tuhan. Kami ingin hidup kami ini berakhir dengan mewarisi akan jaminan janji Tuhan, yaitu sorga. Karena itu kami taati, kami harus masuk di dalam kelahiran kembali oleh air dan roh. Agar dengan demikian dalam baptisan air dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dalam kematian dan kebangkitan-Mu, kami mendapatkan satu kehidupan yang baru. Terima kasih. Ambil pikiran kami, ambil rancangan kami, tempatkan pikiran dan rancangan-Mu di dalam kami, agar kami melakukan perkara yang besar-besar bersama dengan Tuhan, untuk Tuhan, dalam kelebaran kerajaan sorga. Engkau yang dipermuliakan, dan kami semakin di dalam kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah begitu merendahkan diri, dihancurkan begitu rupa, yang mestinya kami yang harus menerima semua itu. Tapi telah Kau ambil agar kami semuanya bisa mendapatkan bagian dari pengampunan oleh bilur-bilur-Mu, sehingga kami disembuhkan juga. Saya bacakan firman Tuhan, setelah kita aminkan bersama, maka kita akan makan bersama dengan percaya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Makan bersama dengan percaya. Angkat cawan di tangan kanan. Letakkan tangan kiri di dada. Bapa, di dalam Kristus kami mengakui, merasakan detak kehidupan ini merupakan detak kehidupan yang sudah dilahir barukan di dalam Tuhan. Biar kami ingat tiap hari, tiap saat tentang pentingnya kami lahir kembali. Apabila tidak, kami tidak akan bisa melihat sorga, kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, Kau telah membersihkan kiranya hati nurani kami, sehingga menjadi bersih. Tidak ada lagi cacat, tidak ada lagi cela, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kedengkian. Semua sudah bersih oleh kuasa pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengar saya bacakan firman Tuhan. Setelah kita aminkan bersama, minum bersama dengan percaya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Minum bersama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sakit Tuhan sudah sembuhkan. Susah Tuhan telah memberikan penghiburan dan kekuatan. Yang dalam keadaan putus asa, Engkau telah menyegarkan kembali dengan semangat yang baru. Dalam hidup yang baru di dalam Tuhan. Kesusahan, kepedihan, sikap merana, hilang semuanya. Oleh karena Engkau telah menanggungnya Tuhan.
Tinggal kami berdoa untuk negeri dan bangsa kami ini. Tuhan tolong kiranya. Mulai pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah. Tuhan kiranya Roh-Mu yang bekerja, menguasai semua. Karena semua adalah ciptaan-Mu. Dari kelompok manapun juga, semua adalah ciptaan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kuasai hati, batin, pikirannya, hidupannya, supaya mereka semua mengerti dan bisa memilah-milah mana yang baik dan benar dalam kehidupan ini sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan. Kami berdasarkan pada ajaran Kristus dan Tuhan mendoakan kepada semuanya. Biar ada ketentraman, ada kedamaian, ada pengampunan, ada kesejahteraan semuanya Tuhan. Terima kasih. Tetapi untuk nanti Tuhan pilkada serentak pada tanggal 9, Tuhan tolong. Biar kiranya Indonesia dipenuhi dengan segala ketenangan, keajaiban. Biar semua tercengang melihat karena Engkau ada menyertai dan mengubah dengan radikal kesemuanya. Dan Tuhan, terlebih untuk kota kami Lamongan, Tuhan tolong kiranya Engkau memberikan pemimpin yang Tuhan kehendaki sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Biar kami semuanya akan mentaati semua, mendukung dalam doa, dan memberikan kiranya semua tanggung jawab sebagai rakyat untuk bisa membuat ketentraman dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita angkat tangan. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepadamu, selesainya perjamuan yang kudus pada malam hari ini, biarlah kiranya kita semuanya menyadari kita harus hidup di dalam kehidupan bersuasanakan lahir kembali di dalam Tuhan. Karakter, pikiran, rencana, rancangan, semuanya berdasarkan pimpinan dan kemurahan Tuhan. Kemudian kembalilah dan terimalah kiranya anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus-Nya yang memberikan penghiburan kepada kita semua, mulai malam sampai Maranatha, bahkan sampai kita bersama masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Nanti setelah saya menyampaikan pengumuman ibadah dalam sepekan, Bapak Ibu harap tinggal sebentar, saya akan memberikan pengumuman tambahan terkait dengan Natal kita pada tahun ini. Untuk ibadah sepekan tidak ada perubahan seperti biasa, tiap pagi jam 4:30
Senin sampai Sabtu ada doa pagi di gereja, kemudian doa malam masih dilakukan secara online tiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu jam 6:30 malam. Kemudian Rabu ibadah PA jam 5:30 petang, kemudian dilanjutkan dengan latihan kur, dan Kamisnya mohon diperhatikan, Kamis jam 10 ada kegiatan ibadah ucapan syukur di Gumuk. Jadi kita akan berangkat dari gereja jam 9. Bagi Bapak Ibu yang akan ikut bisa kumpul di gereja sebelum jam 9, nanti jam 9 kita akan berangkat ke Gumuk yang hanya dapat ditempuh dengan roda 2 atau sepeda motor. Kemudian Jumat ada ibadah wanita jam 5:30 petang, Sabtu ibadah kaum muda remaja jam 5:30 petang, dan minggu depan ibadah raya sebanyak 3 kali, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 sore. Demikian untuk ibadah jadwal sepekan. Tuhan Yesus memberkati.